Yang pertama saya sebutkan adalah structure atau struktur terbentuknya candle. Yang kedua adalah trend. Yang ketiga nanti adalah support dan resisten. Bagaimana strukturnya, bagaimana struktur terbentuknya candle, bagaimana trend yang terbentuk di sana, support dan resistennya, kemudian bagaimana cara kita entry-nya, kemudian di mana kita nanti exit-nya. Kita akan bahas satu persatu. Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, baik di dalam maupun di luar, baik yang sedang bekerja maupun yang sedang santai. Pagi hari ini kita akan mengulas dan membahas mengenai structure, kemudian kita akan teruskan dengan trend dan support resisten. Ada 3 materi yang akan kita bahas, yang tentu akan melengkapi dari teknik trading kita. Tadi yang pertama saya sebutkan adalah trend, yang pertama saya sebutkan adalah structure atau struktur terbentuknya candle. Yang kedua adalah trend. Yang ketiga nanti adalah support dan resisten. Bagaimana strukturnya, bagaimana struktur terbentuknya candle, bagaimana trend yang terbentuk di sana, support dan resistennya, kemudian bagaimana cara kita entry-nya, kemudian di mana kita nanti exit-nya. Kita akan bahas satu persatu. Ya, struktur yang saya maksud atau struktur pola candle yang saya maksud tentu adalah pergerakan demi pergerakan. Ini adalah struktur nanti akan terbentuk. Ya, membaca struktur terbentuknya satu candle tentu akan mempermudah kita untuk mengenali peluang dan potensi yang akan terjadi nanti. Kemudian nanti kita klasifikasikan masuk di kategori mana, masuk di trend naik atau turun, masuk di sideways, atau bahkan nanti masuk di tren turun. Ya, nanti kita coba lihat bagaimana strukturnya, bagaimana struktur yang terbentuk, kemudian kita hubungkan dengan tren, kemudian nanti kita batasi dengan support dan resisten di sana. Baik, kita akan langsung kita akan langsung praktek di MetaTrader-nya. Kita lihat dan kita coba untuk menggambarkan bagaimana terbentuknya candle atau struktur terbentuk seperti apa. Saya selalu sering sampaikan, biasakan dengan kita melukis atau menggambar garis yang ada di market seperti ini. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita mengenali dan tentu nanti menarik garis trend atau garis support resistennya. Nah, ini posisi seperti ini adalah struktur yang terbentuk membentuk satu pola tren, yaitu tren naik, di mana ini lembahnya makin lama makin ke atas. Ya, ini adalah lembahnya makin ke atas di sana, sehingga ini membentuk tren naik. Maka ketika sudah terjadi tren naik, yang kita lakukan tentu berpikir atau mindset kita adalah fokus di buy. Ketika sudah mulai ada 2 puncak dan 2 lembah, maka ini sudah masuk di kategori tren. Ya, pertama di sini kita perhatikan, kalau kita perhatikan ini adalah lembahnya atau istilahnya high low di sini. Ya, mungkin kurang paham, maka saya sebut sebagai lembahnya. Di sini lembahnya, kemudian puncaknya, lembahnya, puncaknya. Ada 2 lembah, 2 puncak, ini sudah masuk tren. Maka fokus kita pertama adalah buy.
Kemudian kita lihat di sebelah kiri ada di sana nanti ada area resisten, kemudian ada area lagi resisten di sana. Ya. Sehingga yang kita perlukan tentu fokus di buy dan menunggu konfirmasi adakah peluang, adakah petunjuk buy di pola candle atau candle yang terbentuk di sana. Kemudian jangan lupa di sana dibatasi area support dan resisten. Ketika naik maka ada resisten di sana. Ya, manfaatkan di area resisten itu untuk nanti taking profit. Ya, tentu bukan di areanya, tetapi menunggu koreksinya. Perhatikan ketika mulai naik, ini di area di sini sudah ada mulai penolakan. Ya, di sana ada penolakan. Kemudian kita lihat. Karena ini area resisten, maka di sini adalah area supportnya. Ini adalah supportnya. Selain ini support, maka kita bagi menjadi dua. Jadi di area hijau ini kita tarik setengah sebagai area rejeksi atau area koreksinya. Ketika berada di atas retracement ini, maka tetap berpeluang akan lanjut naik. Sehingga kita bisa menunggu sampai nanti koreksi itu selesai. Bagaimana kita melihat koreksi selesai? Ya, tentunya ini sudah mulai ada candle naik. Setelah ini turun, kemudian sudah mulai ada pelemahan dari koreksinya, kemudian sudah muncul di sana penolakan atau kembali ke pullback lagi dari koreksi, dari naik kemudian koreksi, kemudian mulai hijau lagi, maka kita bisa entry di sesudah konfirmasi. Ya, ini sudah ada hijau muncul, kemudian konfirmasi hijau, kita entry-nya sesudah konfirmasi, sehingga di sini kita entry buy-nya. Ya, entry buy-nya di sini di candle sesudah hijau panjang ini. Oke, kemudian SL-nya di mana? SL-nya kita taruh di bawahnya support, ya kita taruh di sini. Sehingga kalau kita tarik garis, ini adalah SL-nya 1493.60 dan seterusnya. Taking profit-nya tentu di atasnya nanti support di sana. Ya, atau mengikuti perkembangan candle. Yang penting minimal 100 kita dapat, bisa di close dulu atau kita lihat nanti bagaimana dinamikanya. Ya, ini adalah struktur terbentuknya tren, sehingga kita bisa melihat oh ini tren naik, oh ini tren turun. Mana yang prioritas antara tren mayor dan tren minor, atau tren utama dengan tren minor? Kita utamakan tren yang minor atau yang terdekat dari running harga, karena ini ada tren utama. Ya, tren utamanya naik. Kalau kita lihat tren besarnya ini kan naik. Namun demikian tren minornya sudah mulai naik, maka kita ikuti yang tren minornya dan sebagainya. Ya, termasuk ketika turun. Ya, ketika turun ini sudah ada naik. Ya, contoh begini ya. Ini kemudian turun, kemudian koreksi lagi. Ya, kalau saya tarik di sini, ini koreksi lagi, kemudian turun lagi, ini naik lagi. Nah, sekali lagi ketika sudah ada dua puncak, dua lembah, maka berpeluang untuk fokus kita adalah fokus ikut tren. Ini berarti tren turun, maka fokus kita turun tentu sesudah nanti ada konfirmasinya, bukan serta-merta, tapi sudah konfirmasinya. Ketika ada koreksi, ya maka di sini adalah area untuk koreksinya. Ya, ketika tidak di breakout, atau misalkan kalau kita lihat dia naik tetapi tidak breakout yang atas, artinya ini masih di kecenderungan turun atau di garis turun, bar down. Sehingga yang kita butuhkan tentu menunggu sampai betul-betul ada konfirmasi turun.
Ya, di sini ada konsolidasi, marketnya naik turunnya sama atau hampir sama. Ya, kita bisa lihat atau bisa tunggu sampai breakout area konsolidasi. Ya, ketika sudah mulai konsolidasi, sudah mulai selesai dan ada breakout di sana, ya. Ini sudah di breakout di sana, maka kita bisa entry sesudahnya. Kita entry saja di sini. Ya, tentu dengan pertimbangan, sekali lagi tetap kita pertimbangkan dan kita pikirkan pertama adalah batas kerugian. Di mana batas kerugiannya kita bisa letakkan di atasnya ini atau di sini boleh. Ya. Kemudian nanti take profitnya kalau kita trading jangka pendek kita bisa minimal 100 pip atau lebih cepat tergantung kondisi, atau kalau misalkan jangka panjang maka bisa minimal 1 kali jarak stop lossnya. Ya, kalau jarak stop lossnya di sini, ya maka kita bisa ambil 1 kalinya di sana. Ya, ini adalah TP-nya di sini. Ya, mudah-mudahan bisa diterapkan walaupun sedikit. Ada structure, ada trend, kemudian support dan resisten. Ya, silakan nanti dicoba, diujikan baik di market yang belum atau yang akan datang maupun yang terjadi. Selanjutnya kita lanjutkan di multi rejeksi atau multi sumbu. Multi rejeksi atau banyak sumbu. Multi rejeksi atau banyak sumbu ini bukan tanpa alasan bahwa market akan segera berbalik atau setidaknya ada peluang untuk untuk reversal di sana. Namun demikian tentu kita harus memperhatikan area support dan resisten. Ketika ada banyak rejeksi, ada banyak penolakan, banyak sumbu yang muncul di sana, makin panjang sumbu yang muncul, terlebih berada di area support dan resisten, maka di situ akan sangat besar sekali kemungkinan untuk berbalik atau reversal. Ya, saya akan ambil contoh seperti yang saya jelaskan. Kita lihat ada banyak rejeksi yang artinya banyak penolakan di sana. Ya, di sini ada banyak penolakan. Artinya kalau multi rejeksi berarti di situ lebih dari satu penolakan. Nah, penolakan dimaksud tentu harus memperkuat posisi yang berbalik. Ya, ketika naik kemudian berada di area support, di area resisten ya. Ketika berada di area resisten dia ditolak, kemudian berikutnya yang hijau ini ditolak lagi, mengindikasikan bahwa buyer sudah mulai melemah. Indikasi pertama ditunjukkan dari rejeksi yang warna hijau pertama, meskipun tidak banyak tetapi ini mengindikasikan seller sudah muncul di sana. Ya. Kalau kita lihat berikutnya mencoba untuk kembali ke titik tertinggi lagi, buyer mencoba untuk kembali ke atas lagi, namun demikian lagi-lagi di area resisten ini ditolak oleh seller. Ya, dari dua ini maka mindset kita yang harus kita raba dulu adanya penolakan seller. Namun demikian seller baru berwujud penolakan atau muncul di sana sebagai petunjuk bahwa seller sudah mulai menekan. Kemudian yang berikutnya yang warna merah ini mencoba kembali ya, mencoba kembali untuk menembus area resisten. Namun demikian ditolak lagi oleh seller dan kemudian ditutup dengan dominan warna merah. Artinya dari wujud yang muncul, dari sinyal yang muncul, maka sudah ada wujud candle merah di sana. Maka untuk memperkuat keyakinan bahwa ini akan turun, tentu kita bisa menunggu satu konfirmasi. Atau kalau sudah siap dengan segala resiko, maka kita bisa entry di candle sesudahnya. Tentu dengan pertimbangan, dengan pengamanan
adanya stop loss atau pembatasan kerugian di sana. Di mana kerugian kita ketika kita entry sell. Ya, di sini ketika entry sell maka kerugian atau batas kerugian kita adalah di atasnya resisten. Kita taruh 250 dari atas resisten sudah lebih baik. Ya, misalkan di sini. Jadi SL-nya di sana. SL ketika kita entry segera kita persiapkan di sana. Kemudian TP, bagaimana TP-nya? Ya, TP biasanya kalau ketika sudah reversal dia akan mencoba menembus support yang terdekat. Di mana support terdekatnya kalau kita lihat di sini ada penolakan, maka kita tentukan dulu area potensi untuk ditembusnya. Ya, kita bisa tarik di sini atau nanti bisa close di awal sesuai dengan target kita masing-masing. Ya, ini yang namanya multi rejeksi atau penolakan yang banyak, lebih dari satu. Kemudian kita lihat lagi ada multi rejeksi lagi. Nah, kalau yang ini ada penolakan, kemudian penolakan di sini bisa kita jadikan sebagai area support. Kemudian melihat perkembangan candle berikutnya atau dari price action terbentuk bagaimana. Ternyata ketika naik, ketika sampai di sini, ini ditolak ke atas lagi, mencoba pullback lagi-lagi di area support ditolak, kemudian kembali mencoba lagi, ya, kemudian kembali lagi, ditolak lagi. Sehingga ini namanya multi rejeksi. Maka dalam posisi seperti ini peluang untuk kita buy ya tentu sangat besar. Tetapi jangan lupa ketika sudah mulai muncul buyer dan ternyata bayarnya langsung kuat, ditutup dengan area buyer yang kuat sekali di sana, bahkan menembus dari breakoutnya, menembus dari resisten yang terdekat di sana. Maka kita bisa entry sesudahnya, ya tentu dengan resiko, stop loss harus kita siapkan di sana. Ternyata begitu kita entry buy, ini bukan malah naik tapi malah turun. Nah, apa yang kita lakukan kondisi seperti ini? Ya, sekali lagi di dalam kita menganalisa tidak selalu valid 100%, bisa saja berbalik seperti ini. Nah, ketika kita buy, maka kita bisa ambil atau kita bisa taruh stop lossnya di bawahnya resisten. Ya, kalau resistennya di sini kita bisa tarik di bawahnya, atau bisa taruh di bawahnya sini. Nah, ini adalah SL-nya. Kita taruh SL di sini. Sekali lagi, stop loss itu adalah alternatif terakhir untuk melindungi dari modal besar. Ketika marketnya betul-betul berbalik, nah ini ketika sudah mulai turun kuat sekali, ya, maka tidak selalu harus kita menunggu SL kita kejemput. Dalam kondisi marketnya sudah betul-betul berbalik, kemudian kalau kita lihat ini floating kita panjang, ada 600 sekian. Namun demikian kita juga bisa ambil tindakan di tengah jalan. Contoh misalkan begini, ketika ini kuat turun ke bawah, kuat sekali turunnya ya. Kemudian, nah di sana ada peluang untuk entry baik buy maupun sell. Karena ini trennya naik, maka tentu yang kita fokuskan adalah buy. Walaupun ini turun masih running, tapi kita tidak bisa ambil keputusan menjadikan candle itu sebagai patokan karena masih running. Ya, ketika turun maka yang kita lakukan bisa, nah ketika turun begini ya, misalkan, nah ketika turun begini kuat sekali, ya, maka ketika di area support ini, ya di area support ini kita bisa ambil posisi buy. Ketika kuat
menyentuh area support, bahkan di bawahnya support mungkin ya, karena ini ada support kuatnya di sana ya, support kuatnya yang paling dekat di sini. Nah, ini adalah area supportnya. Maka ketika dia bulat begini, tidak ada ekor, kita bisa entry buy ya, tentu dengan lot yang lebih besar. Sekali lagi dengan pertimbangan manajemen lot harus sudah kita kuasai. Contoh yang atas tadi kita menggunakan misalkan lot 0,1, maka ketika menyentuh area resisten support ya yang bawah ini, kita bisa entry buy dengan lot lebih besar ya. Kalau kita biasanya 2 kalinya, atau bisa dikasih kelebihan misalkan 0,2 ya. Tujuannya untuk apa? Tujuan untuk memperkecil kerugian kita, atau setidaknya mengurangi atau meminimalkan kerugian kita. Oke, kalau kita lihat contohnya misalkan di sini kita buy 0,2, marketnya setelah ini buy ternyata turun dulu ya, kemudian habis itu naik. Nah, naiknya kita bisa lihat, kita bisa ukur naiknya di sini 188. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat 188 dikali 0,2 ini 37,6. Sedangkan yang atas ini 385 ya, kalau kita hitung 385 kalikan 0,1, nah dikurangi 37,6, maka kita hanya rugi 0,9. Dalam kondisi naik berada di area ini, maka kita bisa close dua-duanya, bagi yang plus maupun yang min ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, selamat siang, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.